hari ini podcast bukan radio, episode perdana di Hari Guru, dalam rangka Hari Guru, dan saya menghadirkan langsung narasumber saya hari ini, Bung Salim Umar. Ya. Salim Umar. Oke, Bung Salim Umar, SPD, ya, salah seorang guru, tenaga pendidik, kemudian juga sebelumnya saya tahu beliau salah seorang tenaga pendidik di Provinsi Gorontalo yang kalau tidak salah pernah jadi kepala sekolah. Ini Pak Salim ya? Ya, saya cinta pertama saya itu di SMP 2 Limboto Barat. Kemudian saya guru di SLB, kemudian dipercayakan menjadi kepala sekolah kira-kira sekitar 4 tahun. 4 tahun pas sekolah? Ya, 4 tahun kepala sekolah di SLB, sekolah luar biasa. Lalu saya mengabdi lagi di SMA 2. SMA 2 kurang lebih 3 tahun, SMA 2 Limboto. Dan saat ini saya mengabdi di SMP 2 Limboto. Iya. Tapi pernah jadi kepala sekolah. Iya, sekolah luar biasa. Iya, sekolah luar biasa, bukan biasa di luar. Sekolah luar biasa. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Guru, wala kabar? Ya, alhamdulillah. Ya. Lebih baik dari kemarin, Abang. Selamat Hari Guru. Ya, terima kasih atas ucapannya. Insya Allah dengan Hari Guru yang ke-76 lebih baik. Lebih baik dan lebih bermartabat dalam mendidik anak Indonesia. Iya. Sebagai pewarisah negeri ini, ya, Bang. Ini Hari Guru yang keberapa ini? Yang ke-76. 76 ya? Iya. 76 moda. Alhamdulillah di Guru Salim ini kan sekarang di mana? Sekolah mana sekarang? SMP 2 Limboto. SMP 2 Limboto. Berarti sudah jadi tenaga pendidik di Kabupaten Gorontalo. Iya. Per 1 Juni saya sudah di kabupaten. Kembali ke tanah kelahiran di Limboto. Potalapnya letompe. Iya, iya. Kembali ke tanah kelahiran Ti Guru. Iya. Nah, tapi dulu Ti Guru ini kan salah seorang aktivis. Iya, pernah jadi aktivis, kemudian jadi tenaga pendidik, jadi pegawai negeri. Nah, tema kita hari ini Guru, masih adakah tanpa tanda jasa? Ya, jadi kalau berbicara istilah pahlawan tanda jasa itu kan diartikan dimanai sebagai mereka guru itu yang mengajar di pedalaman. Guru yang mengajar bagaimana dulu mengajar dan mendidik anak itu pada masa penjajahan Jepang, Mulolomeuti. Patah. Sehingga itu kan yang menginspirasi lagunya Iwan Fals yang booming tahun 1981 kalau tidak salah. Itu kan bercerita soal Umar Bakri yang sosoknya digambarkan pakai tas hitam dari kulit buaya. Kemudian naik sepeda ontel. Itulah potret guru dulu. Mereka melayani dan mendidik anak itu tanpa tanda. Maksudnya tanpa tanda tiolol, maksudnya artinya mereka tidak melihat tidak melihat berapa mereka dibayar. Tetapi karena memang sosok Umar Bakri itu karena panggilan hati. Karena di era 1950 sampai 19 maksudnya tenaga guru waktu itu. Iya. Guru waktu itu kan memang digambarkan sebagai sosok yang memang mendidik itu dengan hati. Karena fungsi guru itu kan hanya 2. Sebagai pendidik, sebagai pengajar. Oh, jadi beda itu guru. Tenaga pendidik, kemudian tenaga pengajar. Ya. Tenaga pendidik. Kalau pendidik itu kan bicara soal karakter, sesuatu yang diikuti. Maksudnya karakter betul deh lo lemkari atau karakter apa wanu karate itu karate itu ya anu karate lu lagi gambar gitu. Karakter kepribadian. Karena guru itu kan kepanjangannya digugu dan ditiru. Di lehelo lapato ikualo. Makanya sering orang bilang ada beberapa perbedaan antara politisi, dosen dan guru.
Politisi, dosen, dan guru. Ya. Oh iya. Kalau dosen guru kan sama mengajar. Nah, Tapi politisi maksudnya apa kalau kesamaannya dengan tenaga pendidik, Guru? kalau guru itu, kalau politisi boleh salah boleh bohong. Oh, itu guru ya. Politisi boleh salah boleh bohong. Boleh salah boleh bohong. Mali mutala, mali muhimbulo. Bahasa dia kan odit. Ya Allah muhimbulo. Iya boleh bohong kan, boleh bakal maksudnya. Ya, artinya boleh bohong. Kalau dosen boleh dia bohong. Oh. Tapi tidak boleh salah. Dosen boleh bohong, tapi tidak boleh salah. Karena ini soal konsep yang coba mau dikasih ke mahasiswa. Oke. Kepada orang-orang lah. Kalau guru, tunggu lu di masa de guru. Politik politisi ya boleh salah, boleh bohong. Ya. Artinya mali mau talawa wa mali muhimbulo. Ya. Itu hulun dalema. Kemudian dosen boleh bohong, tidak boleh salah. tapi tidak boleh salah. Ya. Wanu guru, kalau guru tidak boleh salah dan tidak boleh bohong. Tidak boleh salah dan tidak boleh bohong. Jadi memang harus dijaga harkat dan martabat itu. Oh, digugus dan ditiruba itu teh. Ya. Ya muali mau talawa dia mali muhimbulo. Karena podudu ali lo siswa. Sedangkan tipe guru bagi kita orang apalagi itu. Tenaga pendidik saya lagi apalagi yang dididik. Ya. Oh iya. Nah, sekarang perbedaan kenapa politisi boleh bohong, boleh salah? Kalau politisi itu kan ya istilahnya itu kan ada hak imunitas. Jadi atas pernyataan-pernyataan, mungkin korelasinya ke sana. Kemudian kan jabatan politik itu kan lain, konteksnya lain. Siapapun bisa jadi di situ. Iya. Mau dokter bisa jadi politisi, mau guru pun bisa jadi politisi. Dan bebas berjanji. Iya, bebas berjanji, bisa bebas memberi harapan. Oh, walaupun harapannya sirna. Kadang-kadang sih. Terkadang kan harapan yang disampaikan oleh politisi itu kan sesuatu yang diimpikan. Oh iya, tapi tidak bahas itu terang guru. Tidak bahas itu nanti di episode berikutnya. Ya. Boy, maaf itu yang penting ada 3 hal itu. Kemudian dosen boleh salah, boleh bohong tapi tidak boleh salah. Maksudnya pengertiannya bagaimana? Ya, kalau dia bisa bohong dalam hal lain, tapi tidak boleh salah soal konsep. Oh, misalnya iya, dalam konteks materinya, substansinya di situ. Boleh bohong itu olol maksudnya aku lihat mai. Boleh bohong ini maksudnya olol itu. Bisa berbohong dalam rangka memotivasi. Oh, memotivasi mahasiswa. Bisa memunculkan sebuah cerita yang fiksi maupun non fiksi dalam rangka menginspirasi mahasiswa. Mahasiswanya, anak didiknya sehingga mereka lebih lebih bersemangat dan mereka memahami jati diri mereka sebagai mahasiswanya itu. Oh iya. Nah, kalau misalnya dia tidak boleh salah dalam hal apa yang disampaikan. Apa yang diajarkan oleh dosen itu. Oh iya. Jadi misalnya materinya tentang misalnya dia dosen mata kuliah aljabar. Mata kuliah misalnya konsep tentang pendidikan kewiraan. Bicara soal nasionalisme. Bagaimana bangsa dulu itu. Bagaimana ini motivasi. Tapi tidak boleh salah. Tidak bisa salah. Dia harus mengungkapkan fakta dan data yang dimiliki. Tidak bisa ngarang-ngarang. Misalnya cerita tentang pahlawan. Pahlawan memang benar-benar dia pahlawan. Ya. Contoh misalnya pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, kalau istilah pahlawan tanpa tanda jasa itu kan sebetulnya itu adalah kata perlawanan. Di mana sebagai perlawanan, bukan pembenaran. Kopi panodita. Di pompe maga kau tianodita. Tunggu, saya penasaran. Kata perlawanan tanpa bukan pembenaran. Ya. Jadi maksudnya perlawanan dan bukan pembenaran, maksud di grup itu. Pahlawan tanpa tanda jasa itu dimana sebagai perlawanan, bukan pembenaran. Ya, artinya kan bukan berarti pahlawan tanpa tanda itu melekat pada seorang guru. Kan udah itu. Perlawanan yang saya maksud itu adalah perlawanan atas keterbatasan manusia dan orang-orang yang tidak menghargai perjuangan guru, dedikasi guru dalam mendidik dan mencerdaskan anak Indonesia.
Oh. Jadi perlawanan yang saya maksud itu perlawanan atas keterbatasan orang-orang yang memandang guru, bo guru tahu. Oh, Bolo tali, jadi guru. Bolo tali guru. Apa guru tahu? Bo guru. Oh, jadi kerja tertentu Pak, dia guru. Oh guru. Oh guru. Oh guru. Jadi perlawanan atas keterbatasan cara berpikir itu, cara memandang kami. Cara memandang guru. Kami sebagai guru itu bahwa kami ini yang melahirkan profesor, doktor, melahirkan bupati, wali kota, gubernur, presiden malah. Bahkan tanpa guru Indonesia ini mungkin bisa hancur. Lah tak boleh dengan tanggapan. Oh guru. Oh guru. Wanu yang lain. Oh, walau dia. Malah itu profesi yang artinya kan kalau guru, di Pak Salim ini bekerja di mana? Misalnya waktu lo Hindu ti. Oh, waktu guru tuh SMP. Oh, guru. Oh, ini perlawanan yang dimaksud itu atas keterbatasan itu. Cara pandang memahami orang dalam memahami dan melihat sosok guru. Padahal sebenarnya guru adalah seorang yang menjadikan orang lain yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Ya, artinya kan konteks pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Siapa itu yang melakukan? Guru. Pelakunya adalah guru. Tenaga pendidik. Ya. Nah, jadi pahlawan tanpa tanda jasa adalah perlawanan, bukan pembenaran. Bukan pembenaran. Kalau misalnya pembenaran artinya dalam arti bagaimana kalau pembenaran? Kalau pembenaran, karena ini kan melekat di salah seorang guru. Pembenaran terhadap pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah pembenaran atas mereka guru yang mengajar itu dengan hati. Memandang siswa itu sebagai anak dan bukan memandang siswa itu walau taweo aja walau. Pengoleh ajar yo. Jadi bukan seperti dan itu. Pahlawan tanpa pembenaran atas pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah cara berpikir guru, tidak berpikir tentang masanya. Dia berpikir tentang 5, 10 tahun, 30 tahun ke depan. Maliwololo kita titi. Jangan sampai guru-guru itu betul saya sekarang dengan teman-teman yang lain ini mungkin 10-20 tahun itu udah mati. Iya. Jangan sampai pada saat itu Indonesia itu hancur. Karena Amiatia guru tidak sempat memberi pemahaman dari Tokeke Ino. Bahwa kita jangan berpikir tentang Limboto, jangan berpikir tentang Gorontalo, mari kita berpikir soal Indonesia. Oh, jadi secara umum, global. Secara umum. Gitu. Misalnya dia lo murid dia aja mau dijahra. Mengajarkan mengajarkan patriotisme kepada anak, mengajarkan nasionalisme kepada anak, mengajarkan kepada anak betapa penting mereka datang di sekolah. Untuk apa? Nah, makanya kalau saya di sekolah itu sebelum mengajar, 10-15 menit itu adalah penguatan kepada anak. Oh, dimanfaatkan untuk penguatan. Ya. Contoh yang misalnya begini apa? Saya masuk. Saya siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Kan biasa. Pak Guru di SMP. Oh, SD beda tanggapan dengan SMP. Ya. Kalau SMP SD. Selamat. Waalaikumsalam Pak Guru. SMP bagaimana? Biasa. Standar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi anak-anak hari ini kita mau belajar atau tidak? Belajar Pak Guru. Terus saya berharap bahwa kelas ini jangan kalian ibaratkan seperti penjara. Ada yang tanya, maksudnya Pak Guru? Ini kan kelas bukan penjara. Maksudnya hati kalian itu terpenjara, terkungkung. Bagaimana nampak kelas itu sebagai penjara? Lihatlah ketika bel pulang. Bel. Berarti salah ngidati itu dalam mimpi mau keluar. Tidak mau keluar. Mau mesti lah istirahat. Bersenang. Bersenang itu kan bersenang-senang di luar. Selesai terkungkung di dalam. Ya. Kemudian saya bilang, anak-anak, kalau kalian datang di sekolah ini hanya untuk cari nilai, begini saja. Pak Guru semua bilang 4 tiket. Saya mau kasih nilai 10, semua ini di rapor. Khusus Pak Guru punya mata pelajaran. Oh, itu Pak Guru ya? Pak Guru semua jamin. Kalian kan tidak pernah dapat nilai 10 rapor. Nah, saya mau kasih. Tapi ada syaratnya. Setelah hari ini saya kasih nilai kalian, selama 6 bulan kita tidak belajar. Apa ini Pak Guru? Baru.
Kalian kan datang di sekolah ini kan cuma cari nilai supaya orang tuamu senang, nilai rapot di Nunu mama 10. Ada yang 9 rata-rata. Di Nunu juara 1 apa semua. Bata. Mereka protes saya apa? Tidak Pak Guru. Kami orang mau datang di sekolah ini mau belajar. Jadi siswa saya protes. Iya, jadi saya tanya kembali. Terus kalau kalian tidak mau saya kasih nilai yang tinggi, tapi 6 bulan kita tidak sekolah, nanti semester berikut lagi ketemu. Kenapa kalian tidak mau? Pokoknya Pak Guru kita orang mau belajar. Oh, jadi penguatan ini yang dilakukan. Artinya coba merubah mindset anak. Bahwa mereka datang di sekolah itu bukan untuk cari nilai, bukan untuk menyenangkan orang tuanya tentang nilai. Tetapi mereka tahu bahwa mereka belajar itu ada sesuatu yang tidak ada di rumah, tidak ada di luar, itu ada di sekolah. Sehingga dengan motivasi-motivasi itu yang coba merubah anak. Kalau cuma soal materi itu kan bisa saja, kapan saja. Apalagi dengan era digital sekarang. Oh iya kan, tuh Om Google kan datang. Iya, saya bilang saya tanya Om Google. Om Google itu bisa kalau istilah saya bukan Om Google. Mbah Google. Nggak Jadi ketika kalian ada sesuatu yang kalian tidak mengerti, bisa kurang yang ada apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, tanya Mbak Google. Karena dulu orang pernah prediksi mungkin 20-30 tahun yang lalu orang prediksi bahwa suatu saat dunia itu akan dalam genggaman manusia. Oh, ini buktinya kan? Hari ini sudah terbukti. Mana itu? Apa saya kasih lihat? Kalian mau tanya Presiden Amerika yang pertama sampai terakhir, tanya Mbak Google. Ada dia tahu semua. Iya, kalian mau tanya buku pelajaran apa ada di situ. Dia tahu jangan sama. Tanya buku pelajaran apa yang tidak ada di Google. Tapi jangan tanya buku mata pelajaran, tapi tanyakan apa yang tidak ada di Google. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian sudah memanfaatkan digitalisasi ini? Apa yang kalian miliki, teknologi yang kalian miliki itu untuk mencerdaskan kalian punya pikiran, merubah kalian punya cara belajar. Karena sesungguhnya kehadiran kami guru di sini memberi sesuatu yang kalian tidak tahu. Kalau cuma baca misalnya pelajaran matematika, saya kasih buku, kalian tanpa datang di sekolah bisa dapat buku matematika, bisa dapat buku agama, PKN bahasa Indonesia. Tapi ada hal baru yang kalian tidak bisa tahu dari situ. Nah, makanya fungsi kita ketemu antara adik-adik dengan guru-guru adalah bagaimana tugas kami itu memberikan pemahaman. Apa yang tertera dalam tulisan-tulisan itu, dalam rangkaian kata yang ada dalam buku yang kalian miliki. Itu sebetulnya motivasi. Jadi sebaiknya memang 10-15 menit itu durasinya dimanfaatkan untuk memotivasi anak. Bukan cakrawala berpikir anak. Kemudian banyak juga kita sampaikan, misalnya ketika anak masuk kelas, pikirannya belajar apa? Ketika keluar kelas tidak belajar. Ini merubah mindset. Pertanyaannya misalnya apakah anak turun dari bentor terlambat itu mereka salam masuk di sekolah di gerbang. Mereka tidak pernah berdoa soal itu. Makanya ada nilai-nilai spiritual. Karena penilaian itu kan banyak hal, ada nilai spiritualnya, ada nilai sikap, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Cuman kan kita ini kan cenderung kepada dua hal yang kita nilai. Pengetahuannya, soal seberapa besar anak-anak kuasai materi, dan yang kedua skill apa yang keterampilan apa yang sudah mereka kuasai dari situ. Karena memang kan slogan kita ini kan menciptakan anak itu siap menjadi generasi penerus bangsa dan lain-lain. Artinya tujuannya itu sebenarnya. Ya, tapi ada dasar-dasar yang harus dilakukan sebenarnya. Ada dasar-dasar yang spiritual itu. Spiritual dan sikap anak-anak. Kita merubah, apalagi dengan teknologi sekarang. Terkadang era pandemi kemarin kita bencana kemarin itu kan banyak membuat guru itu harus otak-atik. Nah, beda cara mengajar pada saat sebelum pandemi dengan pada saat pandemi, Pak Guru, yang dihadapi oleh para tenaga pendidik. Kalau dihadapi guru itu adalah ini kan hanya keterbatasan tatap mukanya saja. Kalau kemarin itu kan sebelum pandemi itu kan semua siswa hadir. Mereka tidak diikat oleh waktu dan ruang. Mereka selalu dengan kita setiap hari. Jamnya kita tentukan. Materi yang sudah disusun oleh guru itu diberikan secara tepat waktu. Dengan durasi yang diberikan berapa kali pertemuan sehingga itu bisa dicapai. Tapi dengan pandemi itu
kita kurangi. Sehingga guru memutar otak lagi bagaimana untuk menurunkan materi-materi yang sudah disusun seperti sebelumnya. Ada keterbatasan tetap muka, tetapi masih ada sistem belajar mengajar. Ya, apalagi kan sekarang kan sistem shift. Omong-omongnya kan dongko pakai sistem darting Pak Guru. Oh, kalau pandemi itu kan istilah daring. Darting itu ada orang plesetkan darting. Ya kan warna daringnya kan misalnya internet lo lagi ngadat kan dartingnya muncul. Jadi siswanya daring, gurunya darting. Tapi sebetulnya guyonan itulah fakta. Betul. Bagaimana guru tidak mau darting? Kan daring ini kan kita tidak tahu bagaimana situasi anak dari rumah. Iya. Kalau kondisi terkadang apakah mereka ngerti atau tidak. Ketika ditanya apakah anak-anak mengerti, semua pada diam. Belum lagi diperhadapkan dengan jumlah kehadiran. Yang kita berharap mereka itu hadir 30 orang, yang hadir kemarin 7 abad. Wah, tapi itu tak jaringan. 10 orang. Artinya dartingnya guru itu karena tidak sesuai ekspektasinya dia mengajar. Oh, harapannya ada itu sebuah harapan. Semua. Hari ini saya mengajar jam kedua. Harapannya itu 30 orang hadir. Iya, artinya kan kalau di rumah masing-masing tapi ada handphone masing-masing kan? Ada handphone masing-masing. Tapi kendalanya ternyata jaringannya pun tidak ada. Pulsa dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya bawa 7 orang yang hadir. Ya. Karena memang kalau soal data dan lain itu kan soal teknisnya lagi. Iya. Nah, karena tapi dengan keterbatasan itu bukan berarti guru juga patah hati, tidak. Tetap kita akan ada namanya kunjungan ke rumah. Oh, ada sistem. Iya. Biasa di BK itu lapor. Biasa BK itu kan punya catatan-catatan. Mereka punya rekapan anak yang berapa kali tidak hadir dan berapa kali tidak ikut ujian, berapa kali tidak ikut ulang. Oh, iya. Jadi itulah kerjasama di sekolah itu. Baru alasan-alasannya apa? Kenapa misalnya? Ada satu sistem yang dibangun oleh sekolah masing-masing. Sehingga kerjasama itu lewat perwalian, kemudian kepada guru mata pelajaran kita datangi. What's problem? Masalahnya apa? Kenapa Tinunu tidak datang di sekolah? Soalnya ibu begini, soalnya Pak Guru begini. Jadi memang banyak hal yang di luar keterbatasan kita terhadap pembelajaran di era pandemi. Dan alhamdulillah hari ini kan sudah dibuka ruang itu lagi oleh pemerintah. Tapi pakai shift yang itu tetap pakai shift. Itu pun tidak maksimal karena memang kan aturannya memang juga harus kita patuhi. Karena dalam rangka mengurangi penyebaran corona virus. Oke, guru, kita kembali ke sistem yang dialami oleh guru pada saat mengajar. Perbedaan antara Pak Guru Salim sekarang ini mengajar di SMP 2, kemudian kemarin waktu berada di sekolah luar biasa. Kan ada dua hal yang berbeda. Tapi satu kegiatan mengajar. Oh, kalau di sekolah luar biasa itu kan mereka kan anak berkebutuhan khusus. Nah, Pak Guru kan sempat kepala sekolah di situ dan mengajar. Ya, saya mengajar di situ, saya guru di situ, kemudian saya diberi kepercayaan untuk jadi kepala sekolah. Sehingga kepercayaan itu saya jaga dengan bekerja. Nah, tapi beda cara dengan yang nuansanya lain. Nuansanya lain, tetapi pelayanan hati guru mengajarnya sama. Perjuangan seorang guru di sekolah luar biasa. Artinya cara materinya berbeda karena pada anak yang berbeda. Tetapi hatinya sama. Hati kita mengajar di SLB, di SMP, di SD itu adalah sama. Makanya kalau sosok inspirasi Ki Hajar Dewantoro bilang itu kan bahwa semua kita ini adalah guru dan setiap rumah itu adalah sekolah. Maksudnya? Jadi dari konteks itu bahwa dimanapun kita harus mengajar itu dengan hati. Artinya memandang anak itu jangan Jawalah tidak bisa. Jadi sama dia memandang setiap siswa sama dengan hati. Iya. Cuman kendalanya di teknis. Iya, bergeraknya dengan hati. Kalau di sekolah luar biasa itu kan memang anak yang keterbatasan, ada anak tunanetra, anak tunarungu, tunagrahita, kemudian anak daksa, cacat fisik. Tentu keterbatasan itu yang kita pahami dan kurikulum itu menyesuaikan. Sehingga di SLB itu ada istilahnya kompensatoris. Maksudnya itu kompensatoris itu kompensasi apa? Misalnya kan kemarin itu misalnya ada kebijakan pemerintah BBM lagi naik. Kemudian muncul ada kompensasi atas kenaikan BBM. Apa kompensasinya?
ada beasiswa. Oh. Jadi kompensasi atas kalau kita kaitkan dengan kurikulum materi di SLB, kompensasinya apa? Misalnya anak tunagrahita, dia tidak bisa baca, mau tulis A, dia baca A, tulis lagi A, dia tidak bisa baca. Kan perlu baca lebih ngerti itu. Ya, kemudian kita tanya kembali lagi, 1 menit kita tanya dia lupa. Ada keterbatasan atas pengetahuannya soal itu. Dia keterbatasannya di situ. Kompensasinya apa? Memang anak biar open olo talatiti hulu, dia tidak baca, dia tidak tahu. Kompensasi kita apa kepada anak itu? Apakah anak itu kita mau labeli mau hulu duda ya buti? Dia mau ahli. Harus dilakukan Wol. Kompensasinya apa? Kita beri namanya keterampilan. Oh iya. Kalau kita tanya nama orang-orang dia tahu, teman-temannya dia kenal. Tetapi coba tulis nama Aba Dinggo. Misalnya Indoli guru lewat ya. Siapa itu? Aba Dinggo. Aba Dinggo. Tapi ketika dengan tulisan garuk kepala dia. Tidak tahu Pak Guru. Padahal behel tidak boleh melayani dia tahu. Dia kenal. Ya, jadi dia mengenal apa yang ada di sekitarnya. Tapi kemampuan dia membaca yang tidak bisa. Itu yang butuh ekstra ya. Sehingga ada kompensasi. Mereka itu pada kelas keterampilan. Tidak boleh mereka pada kelompok kelas. Oke. Nah, Pak Guru, Pak Salim, kalau waktu masih di SLB, saya sempat dengar prestasi-prestasi yang diraih oleh SLB waktu itu. Kalau tidak salah, ini salah. Jadi perjuangan Pak Salim pada saat itu sampai menjadikan sekolah itu punya prestasi di tingkat nasional. Kalau tidak salah saya dengar, ini kan pembuktian, saya klarifikasi. Oh iya, kalau prestasi nasional itu kan keterlibatan semua pihak. Dari kepala sekolah, guru, sampai semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Nah, lagi-lagi prestasi itu kan akan diuji setelah mereka lulus. Oh iya. Makanya ketika saya kepala sekolah SD SLB itu, ketika ada anak SMA sudah di kelas 12, saya itu mulai stres Abah. Lo ngelalu deh. Mau stres latihan. Dia kan mah kelas 2. Mau stres latihan buti apa wol? Itu SD 6 tahun. SMP 3 tahun. Sama 9 tahun. Kalau itu SMA 3 tahun. 12 tahun. Nah, karena sejatinya kualitas anak itu setelah mereka lulus. Tinggal lulus tidak tahu. Sudah apa bekal yang kalian bawa? Karena kalau kalian itu hebat di sekolah, bagi Pak Guru itu biasa. Oh, ada itu Pak Guru ya? Biasa, karena ada kepala sekolah, ada gurunya, ada kawan-kawan, ada fasilitas yang menunjang untuk kau bisa. Sekarang ketika dia lulus, bolot tuau. Tinggal dia. Ketika dia keluar dari gerbang sekolah, apakah ada yang menjemputnya? Di sini Tinun, dengan pipa saja. Kan belum dipoang, artinya kan dipo tadi tuh Guru. Makanya sekolah itu kan harus membuka ruang. Dulu kan SLB itu ya dalam tanda petik ya, jangankan SLB itu kan dulu itu dimanai dalam pikiran sebagian orang eta loyo malele ingus, jangankan mau datang, mau dengar saja agak. Nah makanya selama saya di sana itu saya coba buka tirai itu. Saya kasih lihat orang-orang, weh timau SLB, anak-anak SLB dalam pikiran kalian seperti itu, lihatlah ini mereka. Nah sehingga itu kan dengan kampanye yang kita lakukan kepada masyarakat lewat acara-acara pesta anak kita tampilkan. Kemudian kegiatan-kegiatan lain di luar, itu banyak kita tampil anak-anak di luar dalam rangka kita mengeksplor kemampuan anak. Yang kedua kita kampanye. Inilah kami, bahwa anak SLB itu tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Karena pesan saya ke anak-anak itu bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan produk Tuhan yang gagal. Karena bagi kita Tuhan tidak pernah gagal. Tunggu. Ulangi lo Guru itu. Anak berkebutuhan khusus bukanlah produk Tuhan yang gagal. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Dan anak berkebutuhan khusus tidak butuh dikasihani, tapi diberi kesempatan. Salah satunya sekolah. Mereka sudah punya kualitas, mereka sudah punya kompetensi, mereka sudah punya skill dan soft skill dan hard skillnya sudah mereka tahu. Ketika mereka lulus, apakah ada kesempatan mereka untuk bekerja seperti anak yang lain? Nah, alhamdulillah kan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Gorontalo di bawah Prof Nelson mengapresiasi itu.
mengangkat anak lulusan SLB itu bekerja di beberapa kantor, ada di Dinas Pariwisata, ada di BKD, ada di Kominfo, ada di Dinas Sosial. Bahkan alhamdulillah tahun ini karena kebijakan pemerintah daerah 2% disabilitas, ada 1 orang kita. Lulus sebagai ASN. Dan itu kan apresiasi. Iya. Dan dengan kebijakan itu kan alhamdulillah juga pemerintah daerah diapresiasi oleh Kemensos, diberi penghargaan karena menghargai. Dan sebetulnya mereka ada skill. Berikan mereka kesempatan, jangan dikasihani. Mereka tidak butuh dikasihani, Abah, cuma diberi kesempatan. Iya. Dia misalnya di kursi roda, kan hanya kakinya, tangan, matanya, pendengarannya, otaknya itu mampu. Dia bisa komputer. Iya, itu. Bisa tidak dia diberi kesempatan di luar itu? Di kantor misalnya berikan dia tenaga operator misalnya. Operator bisa di desa dia sebagai tenaga operator. Bisa. Karena dia ada keahlian untuk mengoperasikan komputer. Ya. Dan itu kan tidak mengganggu kerja-kerja yang lain. Dia akan tetap fokus dan tidak mengganggu orang sekitar. Dan itu di balik itu adalah tenaga-tenaga pendidik. Ya, adalah guru. Oke. Nah, kembali ada yang di Pak Guru. Masih adakah pahlawan tanpa tanda jasa? Sekarang kan kalau kan dilihat dari kondisi alam, kondisi jalan dan sebagainya, memang butuh perjuangan sebagai seorang guru. Tapi di kondisi saat ini kan di pelosok-pelosok sudah tembus jalan dan sebagainya, kendaraan sudah bisa apa semua. Bahkan mau uji sertifikasi, sekarang sudah ada sertifikasi. Nah, antara pahlawan tanpa tanda jasa yang tadi Guru bilang perlawanan bukan pembenaran, dengan sertifikasi kesejahteraan bagi mereka sebagai guru. Nah, menurut oleh Pak Salim Mololo itu sebetulnya pahlawan tanpa tanda jasa. Jasanya guru, karena tanda jasa itu kan sebetulnya itu disematkan kepada mereka yang mengajar. Iya. Di daerah-daerah pedalaman. Mereka juga yang selalu mobile. Seperti Guru Umar Bakri. Umar Bakri itu kan sebetulnya sosoknya itu kan Abah Landung. Abah Landung maksudnya? Abah Landung itu kan gurunya Iwan Fals. Oh ya, itu yang jadi inspirasi itu sebenarnya. Dan itu memang faktanya. Dia punya tas hitam. Iya. Itu, kemudian dia pakai sepeda ontel. Dan itu dia jalan di mana. Dan dia tenaga pendidik, dia guru. Dan dia juga guru. Dan banyak hal yang kita baru pelajari dari sosok. Nah, itu terkait dengan pahlawan tanpa tanda jasa, kemudian sertifikasi. Iya. Dan ini kan kita kita apresiasi kepada pemerintah. Kalau kemarin guru dipandang sebagai pekerja, maka pemerintah merubah itu menjadi sebagai sebuah profesi. Nah, itu kan dibuktikan dengan regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 kalau tidak salah, tentang guru dan dosen. Kemudian karena guru itu memang jasanya luar biasa mendidik anak, guru TK, guru PAUD, SD, SMP sampai perguruan tinggi, sehingga itu diapresiasi lagi oleh pemerintah. Di 2017 lahir lagi ada yang namanya Permendiknas nomor 18 kalau tidak salah, tentang sertifikasi. Nah, itu bicara tunjangan khusus. Jadi ketika ada guru misalnya mengajar di pedalaman misalnya di Molohu bagian dalam, ada tunjangan khususnya. Apresiasi bagi guru yang mengajar di pedalaman. Contoh. Artinya semua apa yang dilakukan oleh guru hari ini tandanya ada. Kita lihat di Pak Guru P.O. Gagai, itu tanda jasanya. Karena diberikan oleh negara. Iya. Pemerintah sudah lewat gaji kah? Lewat gaji, tunjangan. Sertifikasi itu 1 kali gaji, Abah. Oh, gitu ya. Jadi kalau saya misalnya 4 juta, ya jadi setiap bulan saya terima 8 juta. Itu apresiasi pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap guru. Terhadap guru, dan perjuangan itu juga dibantu oleh organisasi guru. Ada Ikatan Guru, ada PGRI yang selalu menyuarakan itu. Iya. Bahwa ada yang guru honorer yang sudah 20 tahun tapi gajinya 600.000. Bahkan walau 300.000 misalnya. 300.000 ini tidak sesuai dengan kebutuhannya, beli sabun saja susah. Ya, itu pun bukan honor dari sekolah misalnya, aboy malu orang tua misalnya ati. Ya, kalau kejadian, kalau fakta itu saya pernah alami, Abah. Ketika saya aktif di Nantu, dengan Dr. Lynn Clayton, itu ada satu sekolah. Satu sekolah itu atapnya rumbia, kalau ini masih gagah ini, Abah.
kemudian pitate, papannya papan tulisnya itu pakai kapur beti. Kalau mau mololo kan tiaba ajarin mololo kapur. kapur. Kapur papan ya. Papan nih. Kemudian ada foto-foto poster 7 jenderal. Kemudian apa tuh aba meja wau kadera ba itu lo. Tadi lo. Papani tadi lo wau pat-pat atau hutan. Kemudian siswanya pakaiannya istilah tinutuan. Pokoknya tuh lalu butuh bele. Mana ada yang ada di rumah. Gurunya cuma satu aba. Dan gaji guru itu dikumpul dari partisipasi lo orang tua. Olo tali molo lihungo hula, ada yang 2001 bulan. Saya pernah damping itu apa. Kemudian saya pernah ngajar di situ 1 minggu. Saya belum pegawai. Jadi relawan mengajar di situ. Jadi saya kan relawan karena basic saya kan sarjana pendidikan. Jadi pembekalan dari kampus itu memang mau lu. Cara mau ngajari, wololo. Apa tahu bekal latar belakang pendidikan ada cara mengajar, apa tahu basicnya juga aktivis kan peduli. Ya. Aktivisnya kan kepedulian, bicara kepedulian. Sehingga pada saat itu sangat benar dikatakan Ki Hajar Dewantoro, setiap kita adalah guru dan setiap ruang apapun adalah kelas. Makanya saya coba sempatkan waktu mengajar di situ pada anak-anak. Di mana ini di Muhiolo, di mana itu apa? Di Pangahumola, Pangia dan lain sebagainya. Ya, pokoknya itu dekat hutan. Malah bimbi dulu hutanan tuh. Ya, so dekat kawasan nanti. Oh, dekat kawasan nanti. Tapi tidak di dalam kawasan, di luar kawasan. Kebetulan saya dengan kawan-kawan lagi lagi trekking batas, ketemu sekolah ini. Bagi saya ini menarik. Jadi sekarang saya foto kemudian saya lapor di dinas. Alhamdulillah dengan itu laporan kita, sekarang mereka sudah punya sekolah yang baru, yang sudah permanen. Jadi memang banyak hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Yang memang pemerintah juga banyak yang mereka tidak tahu. Iya. Ketika kita tidak menyampaikan ini secara langsung, maka pemerintah tidak pernah akan tahu kalau tidak ada yang menyampaikan itu. Bukan berarti pemerintah tidak peduli sebetulnya terhadap pendidikan, cuma karena kitanya yang tidak menyampaikan. Meskipun dengan berbagai macam cara menyampaikan. Ya. Ada disampaikan secara laporan tertulis, ada yang dibuktikan foto, kemudian ada disampaikan langsung, ada lisan langsung, ada yang dengan bicara, ada yang tanpa bicara. Tanpa bicara wololo. Demo. Kan artinya banyak cara untuk menyampaikan kepada pemerintah. Bicara tanpa jawaban kan. Sebenarnya kan yang intinya menyampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh pemerintah menjadi diketahui oleh pemerintah. Kemudian ada respon baliknya, pemerintah ada perhatian terhadap apa yang disampaikan itu. Ya, kira-kira begitu. Jadi memang terkait dengan dunia pendidikan memang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Bukan karena pendidikan ini kan kewajiban 3 komponen, ada masyarakat, ada pendidikan dan ada pemerintah dan ada sekolah. Karena bicara pendidikan juga itu kan mau putar-putar kemarin di pendidikan, konsep apapun hanya bicara 2 hal. Bawa itu. Bicara akses dan mutu. Akses ini dalam arti adalah keterjangkauan walauli aba mau nak di sekolah. Oh iya. Apakah ada sekolah di sana? Patah poli pona awali mula poli putih. Artinya akses itu kan apa? Kalau cara itu sampai mulai di sekolah. Sampai di sekolah. Ketika bicara wololo sampai ke sekolah, berarti wololo sekolah. Nah, itu aksesnya. Iya. Kalau mutunya itu kan terkait dengan gurunya. Iya. Wololo sekolah. Oh, guru deto belah beta. Iya. Kamu malah jadi ketua betul. Nama malu-malu ngete Siapa ada pulang nunut tidak ada. Bos sekolah itu. Patao kan nanti papa suruh pergi di sekolah, tidak nusa pergi di sekolah. Ini yang jadi bukan sekedar bangun sekolahnya, tetapi juga fasilitas di sekolahnya, kemudian juga tenaga pengajarnya. Karena terkait dengan fasilitas itu kan terkait dengan mutunya. Kalau mutunya itu kan kita bicara soal standar pendidikan. Ada 8 standar. Itu kan bicara mutunya. Ada apa sarananya, ada gurunya, ada tenaga pendidik dan kependidikan dan lain-lain. Contoh misalnya satu sekolah rasionya 1 banding, kalau sekarang kan 1 banding berapa? 25. Nah, kalau di pelosok-pelosok, kalau pelosok-pelosok itu dia menyesuaikan. Oh. Tetapi standar yang diberikan oleh pemerintah itu adalah standar nasionalnya. Tidak berarti disesuaikan dengan kondisi daerah. Makanya Pak Menteri Nadiem itu munculkan namanya konsep merdeka belajar.
Maksudnya merdeka Merdeka belajar. belajar itu kan semua sekarang guru ini punya peran yang begitu besar. Ah. Silakan dielaborasi kemampuanmu. Bagaimana anak ini bisa jadi hebat. Oh iya iya. Jangan iya, sifatnya tekstual. Jangan Jangan sifatnya pasif. Kita harus aktif. Kemudian, belajar meskipun dia belajar tanpa batas tapi Ya. ada koridornya. koridor-koridornya yang penting adalah kemerdekaan dalam hati untuk mengajar anak. Begitu. Olo ade siswa. Ya, Dorang siswa. olo merdeka belajar. Merdeka belajar. Tidak merasa terpenjara, Tidak merasa belajar, terpenjara, ya. tidak merasa tertekan. Anak-anak ini materinya yang ini harus tulis ini semua. Ibu mau periksa, tipe guru mau periksa. Besok ulangan. Besok ulangan. Nah, Kan biasa dia mau lumai. sehingga besok ulangan. Ya. Tiba besok hanya 5 orang yang hadir. Siapa? Karena hewo-hea. Ya tugasnya. Besok ibu guru mau periksa. Ya. Nah, yang Setelah hari ini tidak seperti Ya, itu. setelah merdeka belajar muncullah namanya sekolah penggerak. Ada guru penggerak. Ini yang konsep baru-baru. Ya, ini kan baru-baru. lagi Kalau ada. tidak salah baru-baru guru ada berapa 60-an orang kalau tidak salah baru pulang dari Ya, luar daerah. Guru Saya- bergerak, maksudnya guru bergerak itu. guru penggerak. Guru penggerak itu kan otomatis buat tim penggerak PKK. Guru penggerak bagaimana? Kalau guru penggerak itu kan mereka yang menggerakkan sumber-sumber daya yang ada di sekolah, mereka menjadi contoh atas bagaimana strategi pembelajaran, atas bagaimana menangani anak yang dianggap nakal, bagaimana menangani anak yang dianggap pemahamannya masih kurang. Oh, mana lo orang tua itu tipe guru oli abadingo. Jadi balakan dulu, lo murid yang itu game tiba tadi ya. Tinggal melami kadang oleh tiba guru. Iya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kalau dibandingkan dengan tingkat ya mali mengilu kopi ngopi. mali metode lango ya guru. Ya tan malang meme mulu. Nah, guru kita lanjut. Delo contoh dia. Kan jasa seorang guru ya memanusiakan manusia kan begitu. Yang boleh di Pak Salimenti manusiakan manusia. Fungsinya pendidikan kan di situ. Iya. Intinya adalah memanusiakan Betul. manusia. Kemudian dia mulai bergeser di makin tahun makin berganti zaman, semua fasilitas sudah mulai terbuka dan sebagainya, mulai ada dengan adanya dunia modern sekarang. Kemudian pemerintah dari guru ini ada perhatian pemerintah, kepedulian pemerintah terhadap seorang guru. Ya. Contoh misalnya dia yang dari standar gajinya, kemudian tunjangannya. Nah, kalau dibandingkan ini membandingkan guru, dibandingkan antara jasa seorang guru dengan kesejahteraan yang didapatkan melalui pemerintah, melalui perhatian pemerintah, menurut Oli guru bagaimana? Apakah sebanding ataukah masih kurang bagi seorang guru yang memanusiakan manusia? Ya. Kalau kita angkakan jasa guru itu, maka angka itu tidak akan cukup. Kita memberi angka berapapun atas jasa guru, maka angka yang kita tulis itu tidak cukup untuk membayar jasa guru. Boli ngolot atau tidak Boleh cukup ngolo data lo doi, untuk mal data doi li abang ngobele, membayar jasa guru tidak cukup. Tidak cukup membayar Tidak jasa bisa guru. mengimbangi terhadap jasa yang Lo ngolah itu guru. karena memang guru itu selalu berpikir bagaimana anak-anak ini bisa cerdas. Mereka bangun pagi, mereka mempersiapkan segalanya. Di pundak mereka beban yang sangat berat. Karena dengan label guru itu sesuatu yang mereka tidak bisa nafikan, dalam arti bahwa mereka harus bekerja full. Sehingga itu jasa itu kan lebih kita melihat kepada kepada hati seorang guru. Mereka melayani dengan hati, dan mereka tidak melihat ini anak siapa, ini anak bupati, wali kota, gubernur, anak petani, nelayan, abang bentor, anak semua ojek. sama. Mereka sama. Diajarkan sama-sama, dididik sama-sama. Oh ya, bukan diajar, dididik sama-sama. Dididik sama-sama. Kalau mengajar itu kan pada konteks kelasnya. Iya. Kalau mengajar itu kan pada konteks materinya. Kalau mendidik itu kan pada konteks karakter. Oh, Makanya jadi guru dua itu ada pendidik, kemudian ada pengajar. pengajar. Ya, kalau pengajar itu kan substansinya kan pada materi. Apa yang diajar ke anak-anak. Kalau pendidik itu kan bagaimana mendidik mereka itu bisa bermartabat, bisa paham soal posisi mereka sebagai siswa. Cuman iya. cuman karena memang beda bagaimana di aba SD dulu
dengan Dengan anak-anak SD SD sekarang. sekarang. Bahkan saya pernah lihat itu di Paguyaman kalau tidak salah. Ada tipe guru dia baga-baga dengan batu. Oh, ini Facebook ada Di Facebook. ilmu atau Facebook kalau itu. Jadi ada seorang siswa masih SD lagi. Masih SD. Emai lopotu. Nah, Ini itulah apakah ini tantangan seorang seorang guru. Makanya apa namanya bicara soal jasa guru itu terhadap penanganan itu. Suka duka guru itu mereka yang mereka yang alami. Dan guru tidak pernah mengeluh. Iya. Ketika anaknya tidak tahu, dia terus mencari dan mencari cara bagaimana teu tiba-tiba malimotota. Dia selalu berdiskusi dengan teman-temannya setelah mata pelajaran pulang, setelah memberikan mata pelajaran atau pada jam pulang mereka berdiskusi. Di cara lihat ibu. Iya. Memang dia itu begini. Bahkan kalau tidak salah Pak Salim, saya sempat menyaksikan di Dewan Guru itu pada saat menentukan kenaikan naik dengan tidak ini siswa. Ada perdebatan antara wali kelas dengan guru-guru lain. Bagaimana memperjuangkan salah seorang murid yang harus dia naik sementara tidak bisa naik sebenarnya. Tapi pernah terjadi perdebatan itu. Karena memikirkan si anak ini berarti. Makanya itulah yang menjadi tantangan kita. Karena memang tidak ada sejarah anak tidak lulus. Iya. Kecuali mereka tidak ikut ujian. Tidak ada sejarah anak tidak naik kelas. Kecuali mereka tidak hadir dan tidak masuk sekolah dan tidak ikut ujian. Kecuali bagaimana mereka ini? Istilahnya kan diselamatkan. Iya. Karena memang bagi kita juga kemarin itu masa lalu. Hari ini kenyataan. Besok itu apa misteri? Di atan Maliwolo bukan? Tiba-tiba orang yang sering misalnya yang kita labeli anak nakal, telauka, 10 tahun kemudian dia datang. Assalamualaikum ibu, bahormat. Papa pakai seragam. Iya. Bungana uti alhamdulillah. Mau mengatuk pahala. Artinya potensi itu mungkin tidak terbuka di tempat itu. Pada saat di sekolah. Di sekolah itu. Mungkin terbuka pada jenjang berikut. Yang kita tidak tahu. Sehingga biasa kalau penentuan kenaikan begitu, biasa itu dikomunikasikan dengan guru mata pelajaran. Apa jaminannya? Iya. Ketika menurut guru mata pelajaran A dan B itu tidak bisa. Karena dia tidak bisa mampu itu. Karena memang peserta kenaikan kelas itu memang harus lulus semua mata pelajarannya. Ada konsekuensinya harus dibangun dan ada komitmen yang dibangun antara guru, antara perwalian dan orang tua, kemudian anak. Jadi target dan materi yang disampaikan itu memang harus dituntaskan. Kan diberi kesempatan. Betul. Makanya di pendidikan juga itu ada nilai-nilai kebijakannya. Tapi tidak ada nilai-nilai kebijaksanaan. Iya. Nah. Misalnya nilai latihan pada saat di ulangan di bawah. Iya. Ada kesempatan untuk mengulang. Ya. Karena kita punya kan ada alat ukur yang namanya tes, baik dia secara tertulis maupun secara lisan. Oke. Nah, Pak Salim itu dari soal antara kesejahteraan seorang guru dengan jasanya. Ya. Jadi tidak bisa diukur dengan angka-angka. Tidak bisa, Abang. Tidak mengukur dengan apapun, tidak bisa diukur tentang jasa guru ini. Iya. Nah, sekarang begini Pak Guru, Pak Salim, kan khususnya di tahun 2021 sekarang kan, apakah masih banyak atau ada dua pertanyaan Pak Guru. Sekarang ini di sekolah ini sudah cukup fasilitasnya atau masih banyak kekurangan fasilitas untuk menjadi media bagi seorang guru mengajar atau mendidik anak-anak siswa? Kalau bicara fasilitas memang jauh masih kurang. Apalagi kita ini kan didorong dengan memanfaatkan digital. Ya. Bagaimana ruang anak itu bagaimana digitalisasi itu bisa menjadi media digunakan oleh guru. Kalau misalnya guru sendiri tidak paham soal itu. Kualitas guru berarti. Ya, ini kan lagi-lagi bicara kompetensi. Guru penggerak. Kalau kompetensi guru penggerak. Makanya guru penggerak itu sebetulnya kan salah satunya mereka sebagai sumber inspirasi. Mereka sejatinya menjadi contoh dan menjadi istilahnya itu yang selalu memberi asis
Pak Salim kalau boleh begini modelnya. Wande loto bola kaki tita menghi umpan dele Messi. Atau kalau itu tuh atau teh Messi teh menghi umpan. Oh, saran-saran berarti Iya. usul-usul. Karena kalau pertanyaan di abad tadi itu menarik. Apakah jauh dari fasilitas? Memang masih jauh. Memang masih jauh. Sampai kapan itu akan terpenuhi? Kan semua kan alasan sesuai dengan anggaran. Oh iya. Sesuai lagi-lagi dengan anggaran. Padahal memang kita punya sumber daya. Orang tua itu bisa memberi partisipasi. Cuma kan lagi-lagi dibatasi. Jangan sampai itu masuk pada kategori pungutan. Oh iya, tapi kan ada kalau di sekolah itu walaupun tanggung lewati Pak Guru antara itu asosiasi walaupun tanggung lewati tidak lewati ulu orang tua. Komite. Komite kan lewat komite. Iya. Itu bisa dilakukan. Tapi kan kemampuan orang tua ini kan beda-beda. Oh iya. Kalau tiaba kan ngomong 500.000, mau 500. Enggak, bangnya pengen mau putih weta atau di kawali wati. Cuma ketika orang tuanya yang pendapatannya masih di bawah terbatas kan tidak bisa kita samakan. Jadi jadi dari segi fasilitas ini fasilitas itu memang harus dipenuhi, utamanya komputer, jaringan internet. Bagaimana anak-anak itu bisa diajar soal digital. Tapi kan sebelum ke anak-anak ke kita dulu. Jangan sampai kita ini gaptek. Iya, guru dulu. Iya. Karena ketika kita anak-anak misalnya wombu atau wala, mama bagaimana baca hari ini? Cuma tidak tahu nun. Tanya Pak Guru, Ibu Guru. Ibu Guru tahu nanti mau tanya ke kepala sekolah. Tidak juga menyebut ke kepala sekolah. Tunggu dulu Nah lagi-lagi soal kompetensi. Makanya sambutan Pak Menteri Nadiem pada Hari Guru 76 tahun ini lebih menitik beratkan kepada kompetensi guru soal digital. Karena digital itu teknologi sekarang itu adalah zaman anak-anak sekarang. Iya. Ini adalah dunianya. Kita tidak hidup dari dunia digital. Dulu kita tidak lahir dan besar dengan HP. Berarti begini Guru, justru tenaga pengajar dan pendidik sekarang justru resiko. Pertama, zaman sekarang adalah zaman digitalnya anak-anak. Ya kan? Ini zamannya mereka. Guru-guru justru menyesuaikan dengan itu. Harus. Iya. Nah, bagaimana pada mereka guru-guru yang sudah di dekat-dekat pensiun? Tapi tidak semuanya sih. Mereka juga tetap terus belajar. Ambil belema berarti guru-guru yang mau TikTok. Berarti so tahu. Kalau TikTok, aplikasi kalau TikTok itu kan bagian dari merefresh. Oh iya. Artinya pusing dengan mengajar. Satu minggu mengajar. Full time. Iya. Artinya biar hari jam pertama di sini, jam kedua di sana, jadi semua. Sampai hari Jumat. Jadi minimal hari Sabtu TikTok lah. Jangan Senin sampai Jumat TikTok. Artinya kan guru juga ini manusia butuh refreshing. Tidak boleh TikTok, tapi jangan di luar jam pelajaran, jangan pada saat jam pelajaran. Sebaiknya. Oh. Cuma kan selera ini kan beda-beda. Oke, jadi fasilitas masih jauh dari harapan. Kalau soal pembangunan sekolah, gedung, kelas itu oke. Cuma kan memang ada standar nasional. Pak Menteri ini kan memberi PR ke kita guru, khususnya itu kan bagaimana anak ini lebih dikenalkan kepada digital. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana guru ini paham tentang digital. Soal digital. Yang dilakukan sekarang terhadap guru apa? Bisa memahami kalau semua. Guru itu kan mereka belajar secara otodidak. Kemudian juga belajar dengan teman. Warolo itu ya. Jo. Benar. Pasalin mau melolohe buku matematika warolo. Jadi cara lihat. Jangan Pak Salim. Orang cara mau TikTok itu lain cerita itu misalnya. Kalau itu lain cerita. Yang harus dilakukan adalah untuk meningkatkan kualitas guru. Bagaimana cara mencari materi di dalam internet. Jadi itu yang apalagi kalau guru sertifikasi. Sertifikasi itu kan mereka dapat sertifikat. Di dalam sertifikat itu bula-bula de guru profesional. Oh, jadi itu maksud sertifikasi itu. Sertifikasi itu kan sebetulnya penghargaan pemerintah atas dedikasi. Baru legalitas. Iya. Legalitas dia sebagai seorang guru bahwa dia profesional sebagai guru. Dia di apa misalnya? Kalau untuk sekarang itu kan dipandang karena dedikasinya.
Iya ya. Yang sebenarnya harusnya profesional itu kan melingkup banyak hal. Hmm. Terkait dengan karakternya, kemudian cara mengajarnya, dia menjadi sumber Hmm. inspirasi bagi teman sejawatnya di sekolah. Kan mestinya Iya begitu. iya. Dia mengajar tidak pakai chart, dia sudah gunakan laptop, dia gunakan media pembelajaran, dia gunakan visual dan lain-lain. Tidak misalnya nanti ada pengawas poli atau misalnya atau walau pengawas itu bakal poli. Mau supervisi uti. Harus poli memusa dia masih padahal yang tidak dilakukan setiap hari begitu. Artinya kita tampil smart dan kita tampil yang apa adanya lah. Gitu. Tapi tidak semua sih. Sehingga itu kan harapannya lagi-lagi tentang fasilitas sekolah. Oke, kalau jadi kalau fasilitas itu masih jauh dari harapan. Ya, khususnya yang saya garis bawahi itu soal komputer, kemudian jaringan dan lain-lain. Oke, ya itu kalau fasilitas memang masih jauh. Secara umum mengkodong itu Pak Guru ya. Ya, kita garis bawahi soal tadi. Apalagi di Gorontalo. Iya, masih. Dengan kemudian kan soal penyebaran guru. Nah, coba kalau misalnya ada kepala sekolah hebat di Limbot, coba kasih kepala sekolah di Pangahu dulu. Di Potahan tuh 1 tahun. Supaya ada pemerataan. Cara strategi dia bagaimana membesarkan sekolah sehingga memiliki nilai prestasi nasional. Dan dia bisa bikin juga di Mohyolo misalnya. Dia bisa bangun juga konsep itu di Dulamai. Tapi kulturnya kan berbeda. Iya. Iya kan? Justru itu tantangannya. Limboto dengan di sana pertama dari berbeda karakter masyarakatnya, kemudian juga berbeda lokasinya, apalagi fasilitasnya. Di setiap daerah pasti berbeda-beda. Justru itu. Itu tantangan bagi seorang. Ketika kita hebat di lingkungan orang-orang yang hebat, itu biasa. Iya. Tapi ketika kita hebat dikelilingi di dalam orang-orang yang kita anggap tidak hebat, itu baru luar biasa. Iya. Karena metode di satu wilayah dengan wilayah lain itu pasti berbeda. Ya. Tidak bisa dilakukan yang sama. Ya, tidak bisa dilakukan yang sama. Artinya tantangannya di situ. Artinya coba kita istilahnya memberi yang lain kepada sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Oke. Nah, paling tidak bisa menginspirasi lah. Iya. Pak Salim ini pengurus PGRI. Kalau saya kemarin PGRI ya di Limboto Barat, saya sekitar 4 tahun. Dipercayakan ketua di situ. Baru ada pemilihan, dicalonkan lagi. Saya bilang jangan. Saya mengundurkan diri. Artinya ini soal komitmen regenerasi. Iya. Kita ingin sesuatu hal yang baru. Di zaman saya mungkin buatnya ini. Kita kasih ke orang lain dulu. Mungkin ada hal yang baru lagi dan yang lebih. Oleh Pak Salim, itu harus ada generasi yang baru. Nah, di mana-mana kan kita ini kan selalu bicara regenerasi. Iya. Kaderisasi. Tapi lo tahu aja lo. Kader ini mampu. Mumpuni. Mau lo kader Pak. Coba kasih ke dia. Ngulut aja bongoi kan. Harus dikasih lah. Iya. Artinya dimanapun termasuk di guru, di tenaga guru harus ada kaderisasi. Ya. Nah, oke. Di akhir pembicaraan Pak Guru, sekarang di SMP 2 terakhir nih sudah selesai urusan-urusan administrasi dan sebagainya. Alhamdulillah sudah. Kita lagi mempersiapkan soal karena tanggal 6 Desember mulai Mas Mester Politek kayak ini. Mas Mester Ganji. Iya, yang saya khawatirkan guru dia. Kan lo hebat dia tatap muka. Lihat dulu kan tatap muka mau kenalan ulangi. Waduh, tadi Pak Guru ibu guru. Tapi alhamdulillah karena ini kan shift A shift B. Jadi setiap hari itu ketemu. Oke. Kecuali ada beberapa anak juga yang jarang masuk sekolah. Ya karena memang ada beberapa faktor. Salah satunya karena korban banjir. Kemudian ada yang sakit dan itu kan soal lain lagi. Tetapi sekolah terus memonitor itu lewat guru mata pelajaran, lewat guru BK-nya maupun perwalian. Ada komunikasi dan di sekolah itu ada kita juga bentuk namanya paguyuban dan kita masukkan di grup WA. Jadi kalau ada kebijakan informasinya langsung. Yang tidak bisa membaca itu karena jauh data. Oke, terakhir Pak Salim, di Hari Guru ini apa yang Anda ingin sampaikan? Kalau boleh dengan mila dia masyarakat umum, orang tua murid, kemudian para murid dan bahkan ke pemerintah. Ya, jadi di Hari Guru yang ke-76 ini
karena kita sangat berharap adanya perhatian yang konkret dari pemerintah yang terus menjaga marwah guru. Kemudian kita berharap juga kepada kami sebagai pekerja dan profesi guru yang sangat dihargai oleh masyarakat. Ini kita akan terus belajar karena Amiyati Allah Abah, ini guru ini bukan berarti yang paling hebat. Iya. Karena kami juga itu terus belajar. Ada hal baru yang juga kami mengupdate itu. Sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Karena bagi kami bahwa orang yang hebat itu bukan orang yang pintar. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang pertama mendapatkan informasi. Yang berikut juga di Hari Guru ini mudah-mudahan bukan diperingati secara seremonial bahwa semangat guru dan perhatian pemerintah atas hak-hak guru itu dipenuhi. Tetapi juga ini bisa dilakukan pada hal yang lain. Masih banyak di luar sana saudara-saudara kami, teman-teman kita yang kesejahteraannya masih di bawah. Sehingga ini menjadi perhatian pemerintah. Bukan berarti kami ingin dihargai lebih dari sisi materialnya, dari sisi dari sisi finansialnya, tetapi paling tidak kami juga adalah manusia yang butuh kehidupan yang layak sama seperti yang lain. Sehingga itu tema kita pada tahun ini adalah Bangkit Guruku, Maju Negeriku. Oh, Bangkit Guruku, Maju Negeriku. Ya. Masih adakah pahlawan tanpa tanah jasa? Pahlawan tanpa tanah jasa adalah perlawanan, bukan pembenaran. Perlawanan atas keterbatasan manusia yang memandang guru yang memandang guru yang memandang guru dalam yang memandang guru itu yang memandang guru untuk bagaimana bisa mengajarkan anak Indonesia untuk bisa lebih baik, karena di tangan mereka lah Indonesia ini akan terus berjaya. Tugas kami guru terus berjuang, memberi informasi, mendidik dan mengajar sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang kami miliki. Ada hal yang kurang bagi guru, mari dikomunikasikan. Karena pendidikan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab guru, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah, juga menjadi tanggung jawab orang tua. Pemerintah sudah memberi segalanya terhadap dunia pendidikan kita. Pemerintah sudah beri kita sekolah, sudah beri kita guru, sudah beri kita sarana prasarana. Apalagi guru sudah hadir dengan segala kompetensi dan kemampuannya. Tinggal bagaimana juga harapannya kepada orang tua bisa mendorong anak untuk mereka termotivasi untuk datang di sekolah dulu lah. Iya. Soal belajar, kalau sudah di sekolah mah tanggung jawab Lamiyati ya. Dari gerbang sekolah sampai keluar gerbang itu adalah tanggung jawab. Iya, Ki Hajar Dewantoro, setiap orang adalah guru. Setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah setiap sekolah. Tempat kita adalah sekolah. Kita berikan tepuk tangan dulu kalau begitu. Maton tepuk tangan Libuti. Nah, oke, terima kasih Pak Salim. Ya, Pak Salim Umar SPD. Iya, sudah hadir di Bukan Radio. Iya, Bukan Radio episode perdana. Ya, jangan lupa bagi Anda di sana, teman-teman yang bahkan yang bisa jadi inspirasi bagi siapa saja, silakan hadir di podcastnya di Abadingo di Bukan Radio. Ya. Anda bisa hadir di sini atau saya hadir di tempat Anda, itu tinggal pilihan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa kalau Anda lihat ini baik, silakan Anda bagikan, karena yang pasti saya tidak akan pernah hapus. Oke? Dan nantikan ini di filenya di YouTube Abadingo Channel. Terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.